Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali menyampaikan semua program pembangunan daerah harus tetap berjalan dengan berakhirnya masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar periode 2017-2022. Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali menegaskan tidak mungkin pemerintahan Aceh Besar berjalan autopilot. Maka dengan berakhirnya RPJMD yang dibuat Bupati terpilih periode 2017-2022 berakhir, maka diperlukan Rencana Pembangunan Daerah RPD 2023-2026 untuk menghimpun seluruh saran, masukan dari seluruh stakeholder masyarakat. Iskandar Ali mengingatkan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pembangunan dalam waktu 2,5 tahun ke depan, seluruh program pembangunan Aceh Besar harus tetap berjalan. Maka kepala daerah Kabupaten Aceh Besar ke depannya bisa diisi oleh siapa saja sesuai dengan ketentuan berlaku, tetapi Aceh Besar harus tetap menuju ke arah yang benar dan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Mungkin RPD ini bukan mungkin, memang sebuah keharusan yang disusun oleh pemerintah daerah. Bagaimana arah pembangunan Aceh Besar ini sesudah RPJMD yang dibuat oleh Bupati terpilih periodisasi 2017-2019 ini berakhir. Nggak mungkin bahwa kita berjalan autopilot, nggak ada arah. Nah, ini dibuat RPJP ini untuk menghimpun ya seluruh saran, masukan dari seluruh stakeholder masyarakat bagaimana arah pembangunan Aceh Besar itu di tahun 2023 sampai 2026 yang di kemudian hari 2024 insya Allah kita sudah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung yang kemudian dia punya visi dan misi dan dia akan menyusun RPJMD sebagai langkah untuk membangun Aceh Besar 2024-2029. Nah, 2,5 tahun ini adalah waktu yang panjang. Jangan sampai sebuah dokumen ini yang menjadi landasan utama untuk membangun itu lahirnya prematur. Makanya ini dibuat untuk menghimpun seluruh masukan-masukan dari tahap awal OPD yang kemudian dari masyarakat apakah melalui forum musrembang dan lain sebagainya. Jadi ini sangat penting, ini sebuah dokumen negara, adanya keselarasan antara pembangunan nasional, pembangunan provinsi, dan pembangunan daerah. Nah, juga kita akan membuat indikator-indikator, bicara pembangunan juga bicara pembiayaan. Nah, kita semua nantinya kita tagih kembali komitmen dinas-dinas untuk giat mengumpulkan PAD sebagai modal pembiayaan di tahun selanjutnya, baik itu tahun 2023 maupun tahun 2024. Menurut Iskandar Ali, selama ini kurang terjalin konektivitas antara program yang telah direncanakan atas keinginan masyarakat dengan realisasi di lapangan. Karena seperti ini, selama ini kurangnya konektivitas antara direncanakan dengan yang lahir di lapangan. Contohnya seperti ini, kita kan awal dari proses perencanaan ini musrembang. Masyarakat mengusulkan ini, tetapi yang kejadiannya beda. Jadi ada ketidakseriusan. Ya, bagaimana usulan-usulan masyarakat ini bisa dibiayai dalam APBK Aceh Besar. Nah, ke depan saya rasa ini model-model seperti ini, apalagi dengan sistem SIPD, perencanaan lebih awal, itu indikasi-indikasi seperti ini yang digambarkan oleh masyarakat ini kita hilangkan seperti itu. Pada kesempatan lain, Iskandar Ali menyampaikan salah satu program yang harus dilanjutkan pemerintahan Aceh Besar ke depan adalah program Satu Gampung Satu Hafiz. Beberapa waktu lalu, Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali menerima anugerah Serambi Award tahun 2022 atas perannya sebagai inisiator Kanun Satu Gampung Satu Hafiz. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz dan Sekwan Fata Muhammad. Iskandar Ali menyebutkan tahun 2021 sebanyak 300 hafiz Quran mondok di Janto dan tahun ini sudah 100 orang mondok hafiz Quran. Semuanya gratis dan dibiayai Pemkab Aceh Besar.
DPRK Aceh Besar telah melahirkan Kanun Satu Kampung Satu Hafiz dan juga Kanun Sistem Pendidikan Terpadu (SPT) di sekolah SD hingga SMP jajaran Disdikbud Aceh Besar, yang tujuannya untuk mengimbangi program pendidikan keagamaan dengan sekolah pondok pesantren. Selain itu juga untuk membentuk akhlak dan generasi mencintai Al-Quran, serta mencegah kenakalan remaja dan permainan game online. Iskandar Ali berharap siapapun nantinya Bupati Aceh Besar, program ini harus dilanjutkan. Program ini dilahirkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kanun syariat Islam di Aceh. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.